تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kaidah yang keempat. Ya. Kaidah yang keempat, kaidah ad-darar yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan. Ya. Ini kaidah dipetik dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perempuan-perempuan ditalak. Wa idza talaqatumun nisa fa balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Ya. Jadi kalau kalian mentalak perempuan dan sudah sampai kepada iddahnya, maka kalau mau ditahan, tahanlah dengan hal yang ma'ruf. Maksudnya kalau dia mau tetap sebagai istri, tahan dengan hal yang ma'ruf. Kalau mau dilepas, maka ceraikan dengan hal yang ma'ruf, lepaskan dengan hal yang ma'ruf. Jelas ya? Dan jangan kalian menahannya diraran, untuk membahayakan dia. Nah, boleh ditahan untuk apa? Membahayakannya, lita'tadu, sehingga kalian melampaui batas. Nah, maka ayat ini menjelaskan tentang diharamkannya melampaui batas. Ya, dan diantara dalil juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Hadits Ibnu Abbas. Ya, tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Tidak boleh dia mengadakan bahaya dan tidak boleh dia buat seorang itu terkena bahaya. Tidak boleh dia buat seseorang terkena apa? Terkena dari bahaya. Iya. Maka ini kaidah besar di dalam agama yang dengannya agama ini dijaga. Iya. Dipelihara. Baik. La darar wala dirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Ad-darar yuzal. Bahaya apa saja itu dihilangkan. Bahaya apa saja dihilangkan. Agama ini sifatnya yang dikatakan oleh para ulama kaidah pokok itu, agama ini datang untuk mentahqiq maslahat atau menyempurnakannya, atau izalatul mafasid atau takliliha, atau menguranginya. Jadi kaidah agama itu, kaidah pokoknya dia datang untuk mewujudkan maslahat. Kalau tidak bisa terwujud, ya apa namanya, dia buat maslahat sempurna. Kalau tidak, misalnya ada yang kurang, itu yang dia sempurnakan. Atau agama ini dia datang untuk menghilangkan kerusakan, menghilangkan mafsadat. Kalau dia tidak bisa hilangkan, maka dikurangi dari mafsadatnya. Dikurangi dari mafsadatnya. Ini kaidah besar ya. Sebenarnya kaidah ini mencakup seluruh kaidah yang sudah kita sebutkan. Termasuk kaidah la darar wala dirar di sini. Baik. Iya. Jadi contoh-contoh penerapan untuk kaidah, kalau kita lihat misalnya, iya. Misalnya di pembahasan sholat khauf. Ya, di pembahasan sholat khauf itu kan ketika ada musuh di depan. Ya. Kalau kaum muslimin sholatnya seperti biasa, sholat berjamaah seperti biasa, maka mereka akan gampang untuk diserang oleh musuh. Maka datanglah syariat untuk menghilangkan bahaya tersebut. Disyariatkanlah sholat khauf namanya. Sholat khauf itu banyak kaifiatnya. Banyak kaifiatnya. Iya. Ada lebih dari 5 kaifiat pada sholat khauf. Baik. Kemudian diantara contohnya juga, iya. Diantara contohnya juga la darar wala dirar. Asalnya pemerintah itu yang mengambil zakat. Tapi kalau pemerintah misalnya mengambil zakat, dia serahkan bukan kepada orang yang berhak menerimanya, maka ini tidak boleh diserahkan ke pemerintah. Jelas ya? Sebab dia bertindak bukan pada tempatnya. Tapi kalau pemerintah memaksa, tidak boleh. Kamu harus serahkan. Diambil dengan paksa. Ya, maka itu sudah cukup sebagai zakatnya. Adapun kekeliruan penyerahan itu bukan urusan dia, itu urusan siapa? Urusan pemerintahnya. Nah, ini dibangun di atas kaidah la darar wala dirar. Ya, tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Baik.
Iya. Demikian pula di antara contohnya, ya perempuan misalnya, ya perempuan haid atau nifas, yang dia ini belum tawaf ifadah, sementara rombongannya sudah mau pulang, ya, padahal belum tawaf apa? Ifadah untuk haji. Kalau dia belum tawaf ifadah, hajinya tidak syah. Kalau dia tidak pulang, akan susah dia pulang, bahaya baginya. Maka di sini diterapkan kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir dan kaidah apa? La darar wa la dirar. Karena itu difatwakan oleh para ulama, ya, di kondisi yang seperti itu dia pakai pembalut yang tidak mengotori masjid, kemudian dia melakukan tawaf ifadah dan setelah itu dia pulang. Tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Kemudian juga di antara penerapan kaidah ini ada bentuk-bentuk dari jual beli dilarang. Iya. Seperti dilarang untuk mematok harga di pasaran. Ya. Ihtikar namanya. Karena ini bisa membahayakan orang. Demikian pula dilarang menjemput para pedagang di jalan. Ya. Karena ini bisa membahayakan. Ya. Karena para pedagang ini dia tidak tahu berapa harga di pasaran. Ketika dihadang di jalan bisa saja mereka rugi. Ya. Kemudian mereka ini kalau masuk ke pasar, ya, dihadang di jalan, makin dapat faedah di jalan ini saja. Tapi kalau dia masuk di pasar, manusia akan banyak yang mengambil apa? Faedah, mengambil manfaat dari hal tersebut. Karena itu hal-hal yang seperti ini dilarang di dalam syariat kita. Baik, demikian pula ada hukum namanya hukum khiyar. Kalau seorang melakukan transaksi jual beli, ya, lalu ada aib, ada cacat, dia boleh kembalikan. Ini untuk mengangkat darar. Mengangkat darar, bahaya. Karena itu kalau ada yang punya toko terus dia tulis di tokonya barang yang sudah beli tidak boleh dikembalikan. Ya. Ini benar atau tidak ini? Ini keliru ya, haram itu di dalam syariat. Tidak boleh seorang berbuat seperti itu. Baik. Ya. Jadi penerapan dari kaidah ini banyak sekali ya. Termasuk kaidah, ya cabang dari kaidah ini, cabang kalau terjadi beberapa bahaya. Seorang dihadapkan atas kedua bahaya, dihadapkan pada dua bahaya, maka dia pilih yang paling ringannya untuk menolak bahaya yang lebih apa? Bahaya yang lebih besar. Iya, menolak bahaya yang lebih besar. Ini sekarang jarinya kena penyakit, iya, kanker atau apa misalnya, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kalau tidak dipotong, maka akan menjulur kemana? Ke seluruh tangan. Memotongnya bahaya tuh bukan? Bahaya. Tapi untuk bahaya ini itu lebih ringan dipotong ini daripada menjangkiti semua badan, kan begitu? Daripada menjangkiti semua badan. Ya, maka ini dari kaidah di dalam menolak bahaya.